Guys, ini adalah hasil swab saya ya, tanggal 20 dan keluar tanggal 27, hasilnya negatif ya guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini hari pertama saya masuk kerja setelah karantina 14 hari ya. Guys, bukan karena saya positif ya guys, tapi karena suami saya yang positif. Senang banget guys masuk kerja setelah 14 hari di karantina. Tapi sebelumnya itu saya setelah vaksin tanggal 6 bulan 7 ya, saya di situ mulai sakit-sakitan dari tanggal 7 itu saya demam tinggi setelah vaksin ya, demam tinggi, batuk berdahak sama flu. Kurang lebih tanggal 8 indera penciuman saya hilang setelah vaksin dan demam. Terus setelah itu batuk masih ada ya. Dan setelah tanggal 13 karena saya khawatir, saya ke klinik untuk swab, menjaga kemungkinan yang terjadi ya guys. Saya di tempat saya itu bagian pemantauan karyawan yang sakit, jadi saya khawatir takut menularkan ke orang lain seandainya saya positif. Jadi saya swab tanggal 13 di klinik IMIP, namun hasilnya negatif. Alhamdulillah ya guys, hasilnya negatif. Dan tanggal 14 itu saya masih tetap masuk kerja karena hasil masih negatif, tetap negatif. Kemudian tiba-tiba suami saya sorenya menelpon kalau tiba-tiba indera penciuman sama indera perasanya hilang total. Terus dia panik, makanya dia telepon saya. Tapi sebagai seorang istri ya, saya menenangkan suami saya agar tidak panik karena saya saja hasilnya negatif. Saya kasih semangat ya. Tapi tanggal 15 itu karena saya juga khawatir, karena saya punya bayi juga. Saya khawatir, saya kasih saran ke suami untuk swab tanggal 15 itu, tapi suamiku pergi swabnya itu malam ya di klinik IMIP, dan hasilnya positif. Setelah itu saya konfirmasi sama atasan supaya saya diistirahatkan ya, karena takut kemungkinan terjadi, apalagi saya interaksi langsung sama pasien yang positif. Kemudian saya konsultasi langsung sama teman saya di klinik, perawat juga yang bagian khusus karyawan yang positif. Jadi dia bilang kalau saya harus diswab kembali setelah 5 hari dari swab suami saya. Jadi saya swab kembali tanggal 20 ya guys, 20 bulan 7 2021. Dan alhamdulillah hasilnya tetap negatif. Kata dokter memang kadang satu rumah itu tidak menularkan ke suami, ke istri, tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing ya. Jadi kita harus menjaga daya tahan tubuh kita baik-baik ya, karena belum tentu
yang daya tahan tubuhnya bagus itu bisa ditularkan. Contohnya saya ya guys, saya tetap konsultasi sama dokter apakah saya bisa masuk kerja atau tidak. Kata dokter, sebaiknya walaupun hasilnya negatif, kita harus menjaga agar tetap untuk diisolasi mandiri, dan genap 14 hari saya juga akan diswab bersamaan dengan suamiku guys. Dan setelah 14 hari itu saya dan suami saya hasilnya negatif dan menunggu panggilan masuk kerja. Bukan main ya guys, waktu pertama suami saya dinyatakan positif, saya bukan karena saya takut ya guys, bukan, tapi karena bayi saya tidak tahu harus titipkan kemana. Di sisi lain orang tua saya tempatnya jauh di kampung dan tidak tahu lagi harus titip sama saya, jadi tetap saya yang jaga bayi saya walaupun suami saya positif ya guys. Walaupun pada saat itu suami saya dikasih pilihan di karantina di rusun atau di karantina mandiri, tapi saya meminta suami saya untuk karantina mandiri saya supaya mandiri saja, maksudnya agar saya bisa memantau sendiri dan merawat sendiri suami saya guys. Takutnya kalau di tempat lain saya takut dia tambah parah, walaupun perawat langsung yang memantau ya. Dan syukur alhamdulillah kami bisa kembali bekerja seperti biasa ya guys. Kembali lagi ya guys, saya cerita waktu saya habis divaksin dan suami saya juga. Saya divaksin sama suami saya itu beda 1 hari ya. Saya tanggal 6 dan suami saya tanggal 7. Saya setelah vaksin itu malamnya langsung demam tinggi ya guys. Terus batuk berdahak sama flu encer. Dan keesokan harinya suami saya juga divaksin. Yang membuat saya panik itu suami saya kan ada saraf terjepit, dan itu sudah dikonsultasi sama dokter dan katanya bisa divaksin. Malamnya setelah vaksin 3 malam itu ya guys, 3 malam itu suami saya seperti mau gila karena tangannya yang sebelah kanan itu yang saraf terjepit itu sakit sekali sampai di tulang-tulang ya guys. Dia seperti menyesal divaksin karena dia merasa vaksin yang dikasih masukan di tubuhnya itu langsung menyerang penyakit yang dia alami selama ini. Itu 3 hari berturut-turut ya guys, dirasa sakit. Terus sakit kepala itu dia rasa setiap hari. Terus guys, setelah itu indera penciuman kami itu belum pulih juga. Sempat juga sih guys saya merasa bersalah ya, karena saya yang paksa suami saya untuk divaksin. Intinya dia merasa terpaksa divaksin. Dengan kejadian malam itu saya awalnya merasa sangat bersalah. Kemudian beberapa hari itu alhamdulillah tangannya sudah sembuh dan dia
pada saat itu juga konsultasi sama dokter ahli saraf, dokternya dia yang selama ini terapi dia ya guys. Terus setelah vaksin itu sakit kepalanya itu bisa dibilang setiap hari ya sakit dia rasa. Jadi dia kadang minum obat yang berlebihan ya guys. Saya yang takut karena takut overdosis ya. Terlepas semua itu alhamdulillah sampai saat ini kami baik-baik saja. Tapi ya setelah vaksin itu sampai sekarang sakit kepala itu keseringan ya kami alami. Mudah-mudahan nanti vaksin kedua itu kami tidak sakit-sakitan ya guys. Bukan karena saya takut untuk dikarantina, bukan ya guys, bukan. Cuman susah juga ya kalau habis vaksin sakit. Apalagi tempat saya yang memantau karyawan yang sakit, jadi ya tanggung jawab besar sekali ya guys. Dan tempat saya memang rentan akan tertular penyakit ya. Intinya jangan pernah takut untuk divaksin ya. Vaksin itu membentuk daya tahan tubuh kita atau imun kita yang lebih baik ya, agar tetap terjaga. Tapi jangan sampai kita mengabaikan protokol karena merasa ya kita sudah divaksin. Padahal dari pemantauan karyawan yang saya pantau selama ini, anggota saya atau karyawan PU yang saya pantau itu kebanyakan yang positif itu yang sudah divaksin. Entah kenapa, apa penyebabnya ya, mungkin karena pembentukan imun itu makanya dia ya positif. Walaupun sudah divaksin, jangan kira kita tidak akan tertular ya. Kita akan tetap tertular jika kita tidak menjaga atau mengikuti protokol yang ada. Dan kita juga harus betul-betul menjaga anggota keluarga kita. Makanya kita harus ikuti protokol. Jadi kita tidak boleh egois ya. Kalau ada keluhan atau apapun itu, kita harus pergi periksa. Jangan sampai karena satu orang itu yang lain juga menderita karena ulah kita ya guys. Jadi intinya walaupun sudah divaksin, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Karena intinya yang habis divaksin itu belum tentu tidak tertular COVID. Tapi menurut dokter ini kan belum ada, masih teori ya, belum ada pembuktian. Walaupun sudah divaksin, kalau misalnya kita tertular, bisa jadi virusnya itu tidak akan menularkan ke orang lain dan akan mati sendiri dalam tubuh kita ya. Jadi kita harus tetap menjaga kemungkinan yang terjadi. Jangan mengira dan jangan pernah menyepelekan COVID itu, karena betul-betul tidak enak ya. Saya saja indera penciuman saya hilang dan suami saya kedua-duanya hilang. Itu tidak baik sekali ya, tidak enak sekali ya guys. Jadi saya mohon sama kalian,
Kalau bisa jangan pernah mendengarkan hoaks di luar. Ya terserah kalian sih mau percaya atau tidak COVID itu ada, tapi jangan sampai ketidakpedulian kalian itu bisa menyebabkan orang lain celaka ya guys. Jadi tetap ikuti protokol kesehatan dan jaga daya imun kita. Ayo kita vaksin ya. Vaksin itu bagus loh untuk kesehatan. Dan tunggu ya vaksin kedua saya. Ikuti